Shalom saudara-saudara, selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam ibadah live streaming GBI Rema Ilahi pada malam hari ini. Kita mengucap syukur karena anugerah Tuhan. Tuhan memberikan napas kehidupan kita sampai pada saat ini. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online, di mana pada saat ini kita masuk pembelajaran secara berseri tentang buah roh. Sebelumnya ada kasih dan sukacita, dan pada malam hari ini kita belajar tentang damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita belajar tentang damai sejahtera ini, saya sedikit memberikan kesaksian bahwa pada saat saya membawakan khotbah buah roh kira-kira 2 bulan yang lalu, di tengah dalam persiapan khotbah saya itu tentang buah roh, maka timbul dalam hati dan pikiran saya bahwa seandainya buah roh ini dibawakan satu persatu, yaitu kasih, sukacita, sampai dengan penguasaan diri. Lalu kira-kira 4 minggu atau 1 bulan setelah saya membawakan khotbah buah roh ini, maka Ibu Gembala menyampaikan bahwa kita akan belajar membawakan materi tentang buah roh secara berseri, yaitu kasih sampai dengan penguasaan diri. Lalu saya langsung ingat pada saat itu, sedang saya mempersiapkan khotbah tentang buah roh, ini akan lebih baik kalau kita bawa satu persatu. Maka saudara-saudara, kita merenungkan bersama-sama, kalau pada saat ini kita belajar secara berseri tentang buah roh, itu adalah Tuhan yang mengatur. Saya tidak pernah menyampaikan kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk membawakan buah roh ini. Itu hanya dalam hati saja. Tetapi ketika dibawakan ini, saya percaya bahwa memang Tuhan mau menuntun kita belajar, bahkan melakukan buah roh ini dalam kehidupan kita. Di mana pada situasi pada saat ini, di tengah pandemi 19 atau COVID-19, virus corona yang sudah berkepanjangan ini, entah kapan sampai selesai. Dan saya berpikir untuk menjalani buah roh atau karakter Kristus ini, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri ini, apakah bisa kita menerapkan dalam kehidupan kita dalam keadaan seperti ini? Apakah kita bisa menerapkan kasih atau berbuat kasih di tengah keterbatasan ini? Apakah kita bisa bersukacita? Apakah ada damai sejahtera dalam kehidupan kita? Dan lain sebagainya. Tapi Tuhan izinkan kita mau belajar
Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, pada malam hari ini kita belajar tentang damai sejahtera. Kalau diartikan setiap kata di mana damai berarti aman, tentram, atau tenang. Sedangkan sejahtera, aman sentosa, makmur, sehat, atau terlepas dari segala ancaman dan gangguan. Bahkan sedikit dari arti daripada damai sejahtera dari bahasa Ibrani, yaitu shalom, sehat walafiat, utuh, atau keadaan baik. Jadi damai sejahtera adalah suatu keadaan yang baik, tenang, aman, kecukupan, sehat walafiat, atau dalam keadaan baik. Kita melihat firman Tuhan di Kolose 3 ayat 15. Firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 15 berbunyi, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah." Kata memerintah, firman Tuhan mengatakan bahwa hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Memang dalam hati kita ini itu ada kata hati atau hati yang dipimpin dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi memerintah atau ialah yang berkuasa mengambil keputusan atau mengarahkan kita menuntun ke jalan yang terbaik. Jadi hendaklah damai sejahtera Kristus yang memerintah. Karena damai sejahtera Kristus itu yang sempurna, yang adalah karakter Yesus Kristus itu sendiri. Ya mungkin ada damai sejahtera dari luar, mungkin karena berkat atau kelimpahan. Bahkan mungkin juga ada yang damai sejahtera karena berbuat dosa. Tetapi semuanya itu akan semu atau tidak panjang, hanya singkat, hanya sesaat. Firman Tuhan mengatakan bahwa, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baiknya Roh Kudus?" Jadi tubuh kita ini adalah baiknya Roh Kudus. Jadi biarlah damai sejahtera Kristus yang memerintah atau menuntun hati dan pikiran kita di dalam kehidupan kita. Lalu apa syarat damai sejahtera? Ada di dalam kehidupan kita. Kita melihat firman Tuhan Imamat 26 pembacaan yang sebenarnya adalah 1 sampai ke 13, yaitu tentang berkat. Temanya tentang berkat. Kita melihat dulu ayatnya yang ke-6. "Dan aku akan memberikan damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu." Damai sejahtera Kristus akan senantiasa ada dalam kehidupan kita, dalam lingkungan kita,
Tapi ada syaratnya. Inilah berkat damai sejahtera. Tapi sebelum menerima damai sejahtera daripada Kristus, kita melihat ayat 1 sampai ke 13 dari keseluruhan daripada berkat ini, dikatakan bahwa jangan ada ilah lain. Kalau ada damai sejahtera, kalau menginginkan damai sejahtera dalam kehidupan kita, jangan ada ilah lain. Atau yang lebih menguasai, yang mengambil alih. Tidak fokus lagi kepada Tuhan. Tidak fokus atau hanya mengandalkan dengan kekuatan sendiri, dengan keadaan atau kekuasaan. Sehingga mengenyampingkan tentang kuasa Tuhan atau keajaiban Tuhan. Yang kedua, berpegang pada perintah Tuhan atau menurut ketetapan-ketetapan Tuhan. Itu yang kita akan mengalami damai sejahtera dalam kehidupan kita. Berjalan menurut ketetapan Tuhan, berpegang pada perintah-perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Contoh perintah Tuhan. Hari Minggu adalah hari Sabat, hari yang dikuduskan Tuhan untuk kita menyembah, memuji Tuhan, mencari Tuhan. Tapi banyak orang Kristen yang tidak mengutamakan hari Sabat, hari perhentian. Contoh lain ketetapan Tuhan yang harus kita jalanin, harus kita patuhi, yaitu tentang pembayaran perpuluhan. Itu adalah suatu ketetapan Tuhan yang tidak boleh dilanggar, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Bahkan dikatakan, ketika kita melakukan firman Tuhan tentang ketetapan Tuhan, tentang perpuluhan ini, Tuhan akan menghardik belalang-belalang pelahat dalam kehidupan kita. Tuhan akan menguasai, akan berkuasa atas kehidupan kita, atas berkat-berkat kita yang Tuhan percayakan untuk kita. Tuhan akan membukakan tingkat-tingkat langit sampai mencurahkan, sampai berlimpah-limpah. Dan kita akan disebut dengan orang berbahagia. Itu adalah satu contoh tentang ketetapan Tuhan. Dan masih banyak lagi perintah-perintah Tuhan yang lain yang harus kita patuhi untuk kita mengalami damai sejahtera. Dan selanjutnya, Tuhan berjanji akan melindungi dari musibah atau dari malapetaka. Tuhan akan memberikan kelimpahan atau kecukupan. Itu dari pembacaan Imamat 26 ayat 1 sampai 13. Kalau kita mau mengalami damai sejahtera. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa berkat damai sejahtera daripada Kristus Yesus adalah ada rasa aman dan tentram, ada perlindungan, baik ancaman dari musuh atau dari luar, atau sakit penyakit. Tuhan akan menjadi pembela kita. Bahkan berkat lahiriah, ekonomi, sampai kepada kelimpahan. Selanjutnya kita melihat firman Tuhan di Yesaya 48 ayatnya yang ke-18. Pasti saudara-saudara
masih mengingat firman Tuhan ini, bahkan saudara-saudara banyak yang menghafal tentang firman Tuhan ini. Kalau saya tidak salah, firman Tuhan ini diangkat ketika memasuki tahun baru 2020. Kita baca bersama-sama. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Inilah janji damai sejahtera. Tuhan menjanjikan damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, kalau kita merenungkan, damai sejahtera itu lebih dominan timbul dari dalam hati. Rasa nyaman, tidak ada gangguan, tidak ada ancaman dari luar, tidak ada pemberontakan, tidak ada sumut-sumut, ada damai dengan keluarga, ada damai dengan siapapun juga. Itulah damai sejahtera, berangkat dari atau timbul dari dalam. Memang orang yang mengalami damai sejahtera memang tidak terlalu kelihatan, tidak terlalu nampak. Mungkin agak susah kalau kita bisa langsung mengenal bahwa ini orang damai sejahtera. Ya bisa, tapi nggak terlalu susah. Nggak terlalu gampang, maksud saya. Ketimbang dengan orang yang bahagia, sukacita, itu sangat kelihatan. Orang yang sukacita, gembira, atau bahagia itu sangat kelihatan, ceria-ceria, bisa ketawa sendiri, ya, bahkan bisa loncat-loncat. Tetapi dengan orang yang damai sejahtera mungkin tidak seperti itu. Ya, seperti ada ketenangan, diam-diam, ya. Ya, itulah damai sejahtera. Kita lanjut. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Jadi, kalau damai sejahtera dijanjikan Tuhan itu seperti sungai yang mengalir yang tidak pernah kering. Kalau kita memperhatikan itu mendengarkan atau menyimak, merenungkan, mempraktekkan atau melakukan. Salah satu contoh memperhatikan. Pada umumnya kalau di sekolah atau kalau di dalam kelas, pada saat guru sedang ada di depan, sedang mengajar, memberikan pelajaran, gurunya pasti menyampaikan bahwa tolong perhatikan baik-baik. Berarti segala aktivitas kehidupan atau aktivitas pribadi dalam kelas itu ditinggalkan dan fokus memperhatikan kepada pelajaran yang ada. Sehingga kita bisa menyimak, bisa mendengarkan, kita bisa mengerti, dan kita bisa mengerjakan atau bisa melakukan. Sama dengan perintah daripada firman Tuhan ini, bahwa saudara dan saya akan mengalami damai sejahtera seperti sungai yang mengalir yang tidak pernah kering. Tapi syaratnya memperhatikan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan selanjutnya seperti apa damai sejahtera?
dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Orang yang mengalami damai sejahtera, dan bahkan dikatakan bahwa akan mengalami kebahagiaan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tuhan memberikan contoh gelombang laut. Mari kita merenungkan sejenak. Kita merenungkan, kita mengingat laut ketika kita ada di pinggiran laut. Adakah sesaat saja laut itu diam? Berapa menit? Tidak usah jauh-jauh menit. Berapa detik? Tidak pernah. Tidak pernah gelombang laut itu diam. Makanya itulah yang dicontohkan Tuhan, yang tidak pernah berhenti, selalu ada. Jadi saudara-saudara dan saya, jika kita mendengarkan, memperhatikan perintah-perintah Tuhan, Tuhan menjanjikan damai sejahtera seperti sungai yang mengalir, yang tidak pernah kering, yang terus-menerus ada. Jadi damai sejahtera itu terus-menerus ada dalam kehidupan kita. Bahkan kita mengalami kebahagiaan yang tidak pernah berhenti. Yang memang damai sejahtera itu pastinya akan pasang surut. Damai sejahtera Tuhan izinkan, dan juga mungkin sebaliknya di suatu saat mungkin kita mengalami dalam keadaan kurang damai sejahtera. Tetapi itu Tuhan izinkan, dan mungkin saudara dan saya sedang diarahkan, dituntun ke warung kesabaran. Dengan diperhadapkan dengan keadaan tidak sukacita, tidak ada damai sejahtera, mungkin Tuhan sedang mau menuntun kita, mendidik kita tentang kesabaran dengan keadaan pada saat itu. Mungkin Tuhan sedang menuntun kita, tidak ada damai sejahtera. Tuhan sedang menuntun kita, ada penguasaan diri pada saat itu. Kalau kita merenungkan, gelombang laut itu tidak pernah berhenti. Itulah gambaran damai sejahtera yang ada dalam kehidupan kita. Bahkan kebahagiaan yang mengalami damai sejahtera, kebahagiaan itu seperti gelombang yang tidak pernah berhenti, atau kebahagiaan yang panjang, yang selalu ada. Ya memang tidak dalam kehidupan kita itu Tuhan izinkan memperhadapkan saat-saat mungkin bertentangan, tidak bahagia atau kurang bahagia. Tuhan itu izinkan. Kita merenungkan, Tuhan mengizinkan itu untuk belajar tentang buah roh yang lain. Mau belajar kelemah lembutan, kita pasti sabar. Mau belajar tentang penguasaan diri, pasti orang harus lemah lembut. Orang belajar tentang kesetiaan pada saat ini tidak mudah. Situasi pada saat ini untuk menerapkan atau menjalankan tentang buah roh itu sangat kontras, saudara-saudara. Contohnya, kasih. Apakah ada kasih dalam keadaan seperti ini? Dalam keluarga suami istri? Ketika suami tidak punya
penghasilan lagi? Apakah ada kasih ketika ada pemutusan hubungan kerja? Apakah ada kesetiaan? Apakah masih menjadi keluarga yang utuh? Bahkan ada loh saudara, pada saat di tengah dalam sepanjang masalah virus corona ini, banyak rumah tangga yang berantakan. Bahkan ada yang sampai bunuh diri. Itulah contoh tentang kesetiaan. Adakah engkau setia dan saya tetap setia percaya kepada Yesus Kristus di tengah atau situasi pada saat ini? Saudara-saudara, Tuhan itu izinkan. Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk kita belajar tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kita satu-satunya. Baru-baru ini saya membaca suatu pernyataan dokter yang sudah bertitel doktor dari Singapura membuat pernyataan sehubungan dengan virus corona pada saat ini. Dia mengatakan bahwa tidak ada obat-obat yang bisa menyembuhkan virus. Hanya imunitas badan bisa melawan dan memberantas virus dari sistem tubuh. Intinya, imunitas tubuh kita yang bisa memberantas virus itu sendiri. Yang menyatakan ini adalah pakar medis dari Singapura, Dr. Nicholas Wanahita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, ini pernyataan yang sudah dilakukan dengan penelitian yang bertahun-tahun, atau percobaan yang berkepanjangan, atau mengamati suatu keuletan atau penelitian yang begitu panjang untuk mendapatkan hasil sehingga bisa membuat pernyataan yang bisa dipertanggungjawabkan baik di dunia kesehatan dan juga pada umumnya. Baru-baru ini saya membaca suatu pernyataan adalah seorang dokter dari Singapura yang bernama Nicholas Wanahita dari Singapura. Beliau adalah pakar kesehatan, menyatakan bahwa tidak ada obat-obat yang bisa menyembuhkan virus, hanya imunitas badan bisa melawan dan memberantas virus dari sistem tubuh. Intinya, hanya imun dalam tubuh kita yang dapat menyembuhkan virus atau dari sistem tubuh. Nah, ini pernyataan dilakukan dengan bertahun-tahun menuntut ilmu yang berkepanjangan, mengadakan penelitian, mengadakan percobaan yang berulang-ulang sampai membuat suatu pernyataan yang bisa dipertanggungjawabkan di bidang medis atau ilmu pengetahuan pada umumnya. Kalau minggu kemarin kita belajar yang dibawakan saudara Yosua tentang sukacita. Di sana membahas sukacita atau bahagia. Ya, bahwa bahkan dicontohkan bahwa tertawalah sebanyak-banyaknya. Itu bisa menimbulkan imunitas dalam tubuh kita, menimbulkan atau melahirkan endorfin yang positif
Itu yang menjadikan kesehatan atau obat bagi tubuh kita. Juga ayat-ayat di dalam Amsal itu sudah disampaikan, yang kita lihat kembali. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Nah, kalau pernyataan dokter di atas itu diuji dengan ilmu pengetahuan, penelitian atau percobaan yang berkepanjangan dan membuktikan pernyataan di bidang medis. Ya. Ini firman Tuhan. Yang mana firman Tuhan itu disampaikan oleh Tuhan sendiri, ya, yang tidak pakai penelitian, yang tidak pakai percobaan, itu hanya diucapkan saja. Tetapi ternyata setelah dilakukan penelitian adalah sama dengan ilmu pengetahuan secara umum. Hati yang gembira adalah membuat muka berseri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Di ayat ke-15b, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Hatinya selalu berpesta. Orang yang bergembira, orang yang ceria selalu berpesta. Atau ada sukacita, berpesta, ada kelimpahan, ada damai sejahtera, ada kasih dalam kehidupannya. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat. Nah, inilah pernyataan dokter Nicholas yang saya sampaikan tadi. Itu Alkitabiah. Cuma dokter Nicholas ini tidak ada ayatnya. Melakukan penelitian, percobaan. Ya. Tapi itu Alkitabiah. Itu lebih memantapkan lagi tentang firman Tuhan kita ini. Ya. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Maka sungguh ajaib firman Tuhan yang kita terima pada malam hari ini. Marilah kita menghadirkan damai sejahtera dalam hati dan pikiran kita. Damai sejahtera itu Tuhan bisa mengambil. Tuhan bisa mengambil damai sejahtera dalam diri kita. Bahkan dari kita sendiri bisa membuat damai sejahtera itu hilang. Contohnya, ketika kita ada suasana damai sejahtera, tidak ada suatu gangguan apapun, tidak ada suatu tekanan apapun, itu berada dalam keadaan damai sejahtera, nyaman, tenang. Tetapi pada suatu ketika kita diperlakukan tidak senonoh, atau kita dikecewakan dengan seseorang, atau terluka hati, sakit hati, atau kepedihan hati, itu otomatis damai sejahtera itu nggak ada, hilang. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus, hadirkanlah damai sejahtera Kristus dalam diri kita. Biarlah damai sejahtera Kristus memerintah, berarti berkuasa menuntun dalam diri kita, dalam hati kita, apa yang kita lakukan. Dan lepaskanlah beban-beban, kekecewaan, sakit hati. Ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Ampunilah orang yang mengecewakan Anda. Sehingga damai sejahtera Kristus akan ada dalam hati dan pikiran saudara. Terima kasih pada malam hari ini kita bersama-sama dalam ibadah live streaming, ibadah online GBI Rumah Ilahi ini. Dan biarlah Roh Kudus akan lebih mencerahkan,
dalam hati dan pikiran kita bersama-sama. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa kembali. Amin.